saat ini peradaban Islam sedang terpuruk. Entah kapan bangkitnya. Kalau generasi-generasinya masih lelap dengan selimutnya, masih lelap dengan tidur panjangnya, maka sampai kapanpun peradaban Islam tidak akan bangkit. Wa rabbaka fakabbir, dahulukan Tuhanmu, yaitu Allah. Dahulukan Allah, agungkanlah Allah, berarti mendahulukan Allah sebelum yang lain-lain. Allah di atas segala-galanya. Yang menciptakan kita adalah Allah, yang menjadikan kita hidup adalah Allah, yang menjamin rezeki kita adalah Allah, yang menjadikan kita punya maisah, punya pekerjaan adalah Allah. Yang menjadikan kita bernafas juga Allah, yang kelak menghentikan nafas kita juga Allah. Dengan kata lain, satu-satunya alasan kita hidup di dunia hanya Allah. Kita hidup untuk Allah, kita beraktivitas untuk Allah, kita berdakwah untuk Allah, kita mati pun hanya untuk Allah. Itu pola pikir yang benar. Maka dahulukan Allah, dahulukan Allah. Namun ingat, ketika kita mendahulukan Allah, akan ada resiko-resiko yang menghadang dan menimpa kita. Nabi sudah mengalami semuanya. Para sahabat as-sabiqun al-awwalun, generasi Islam pada masa awal juga sudah mengalami resiko, tantangan, konsekuensi daripada dakwah Al-Quran. Kalau tidak mau menerima resiko, ya jangan jadi orang Islam. Karena kewajiban orang Islam itu berdakwah, mendakwahkan kebenaran agama Allah. Ini beresiko, penuh dengan konsekuensi. Kalau hanya dirasani, alah ringan sekali resiko itu. Kalau hanya dipecat dari pekerjaan, ringan. Karena Ar-Razzaq itu Allah. Kalau hanya dikucilkan keluarga dan masyarakat, ringan. Dulu ada resiko dalam dakwah itu, sampai dibuatkan lubang di tanah, kemudian dia dimasukkan dalam tanah, kemudian gergaji ditaruh di atasnya, kemudian digergaji, tubuhnya terbelah. Tapi resiko yang sedahsyat itu tidak menyurutkan langkahnya untuk berdakwah. Ada pula yang kepalanya disisir dengan sisir dari besi sampai terkelupas semuanya, uratnya, dagingnya, darahnya, tulangnya, semuanya. Wala yasudduhu an dzalika wala yasudduhu dzalika an dinih. Tapi itu tidak menyurutkan dia untuk terus menjalankan agamanya yang lurus. Kalau saat ini tiba-tiba kita mengalami apa yang dialami oleh generasi awal, pemuda-pemuda di masa awal itu, dihadapkan pada kita dua pilihan: tetap berislam dengan lurus, namun resikonya kamu saya pecat, kamu saya PHK, bahkan resikonya nyawa. Atau berislam yang tidak lurus, dalam arti kamu tetap Islam, ning jangan ngamalkan Quran dan sunnah secara totalitas, secara kafah. Wes,
Islam ini nggo dhewe kesolehan pribadimu. Aja aja uang. Kalau kamu memilih itu, aku beri kedudukan, aku beri pangkat, gajimu tak naikkan. Misalkan kita dihadapkan pada dua pilihan itu, pilih mana? Islam yang lurus itu bagi orang-orang yang imannya kuat. Mari kita bangkit. Kita hanya butuh 2% dari total jumlah pemuda MTA. 2% ini yang akan memimpin 98% lainnya. Dan itu fakta sejarah seperti itu. Dulu zaman Nabi, yang ikut haji wada bersama Nabi 100.000 sampai 120.000. Maksimal 120.000. Jumlah umat Islam pada waktu itu 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Tapi yang ikut terpanggil hatinya untuk mengikuti Nabi menunaikan haji wada itu hanya 100 sampai 120.000. 2%. Jumlah sahabat Nabi itu banyak sekali, ratusan ribu. Tetapi yang tersebut dalam literatur Islam, dalam kitab-kitab hadis, mulai dari yang sahih sampai yang maudhu sekalipun, yang palsu, itu tidak lebih dari 2.500. 2%, hanya 2%. 2.500 ini memimpin 98% lainnya. Dan saat ini pun Amerika juga demikian. Jumlah penduduk Amerika itu 300 sekian juta. Yang terpanggil hatinya, tergerak untuk memimpin, artinya untuk menggerakkan roda kehidupan di sana di semua lini, baik ekonomi, politik, olahraga, sosial, budaya, seni, ataupun yang lainnya, semuanya itu menurut ensiklopedia Amerika Who is Who hanya 5,5 juta. Tapi mereka bisa menjadi negara adikuasa, menguasai peradaban dunia. Padahal yang bergerak hanya 5,5 juta. 2% tidak sampai dari total jumlah penduduknya. Yang pertama, strategi dakwah terpanggil hati dulu. Itu yang pertama. Punya himmah aliyah, auluwul himmah, punya keterpanggilan hati, motivasi yang kuat. Bagaimana kita akan berdakwah dengan baik? Bagaimana risalah kebenaran agama Allah tersampaikan dengan baik, sedang kita sendiri tidak terpanggil hati kita, tidak punya motivasi yang kuat untuk mendakwahkan kebenaran agama Allah, menyerah dengan keadaan, pesimis dengan keadaan. Tidak dipungkiri, saudara-saudara, saat ini peradaban Islam sedang terpuruk. Entah kapan bangkitnya. Kalau generasi-generasinya masih lelap dengan selimutnya, masih lelap dengan tidur panjangnya, maka sampai kapanpun peradaban Islam tidak akan bangkit. Jangan memimpikan satu cita-cita jika kita tidak terpanggil hati kita untuk bergerak. Nabi Musa itu juga melakukan satu usaha.
ketika terkejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di depan Nabi Musa laut, di belakangnya laut, depannya Fir'aun dan bala tentaranya. Turun perintah dari Allah kepada Nabi Musa, wadrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu di lautan itu wahai Musa. Muhawalah basitoh, usaha yang sangat sederhana dari Nabi Musa, yaitu memukulkan tongkat ke laut. Kalau kita memikirkan itu, pada saat itu Nabi Musa secara basyariah, andai kata memikirkan itu, Nabi Musa akan pesimis. Bagaimana mungkin saya laut segoro luasnya koyong ini kok saya pukul dengan tongkat saya, bagaimana mungkin? Nabi Musa akan pesimis kalau memikirkan itu. Tidak mungkin, tangeh lamun gitu. Tetapi karena itu perintah Allah. Hei Musa, kamu kalau ingin meraih kemenangan, bergerak, berusaha. Maka turun perintah Allah, wadrib bi'asokal hajar, memukulkan tongkat di lautan, itu satu usaha. Satu usaha. Meski usaha yang sangat sederhana. Akhirnya atas izin Allah, pertolongan Allah, terbelahlah lautan itu. Nah, dari pengalaman Nabi Musa ini kita ambil ibrah. Kalau kita ingin peradaban Islam menemukan kejayaannya kembali seperti dulu, maka kita sebagai generasi Muslim ini bangkit dari tidur panjang. Ayo lawan semua godaan-godaan yang melenakan. Kalau kita masih terlelap dalam tidur panjang, jangan harap peradaban Islam akan bangkit dan menemukan kejayaannya kembali. Kita mulai dengan kesolehan pribadi. Bangkit kita mulai dengan kesolehan pribadi. Menyingkirkan selimut-selimut yang saat ini sedang menyelimuti kita, sampai kita terlelap dalam tidur panjang. Lupa kewajiban kita sebagai seorang Muslim mendakwahkan kebenaran agama Allah.